Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilatul Jannah, biasa dipanggil Dila. Saya ada di kelas Manajemen Sumber Daya Manusia 2021C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah penjaminan tentang sistem pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia agar ada kepastian keberlangsungan organisasi atau suatu perusahaan dalam berbagai situasi dan kondisi yang berubah serba cepat. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu meningkatkan penghematan biaya. Yang ketiga yaitu memastikan kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten. Yang keempat yaitu mendorong terbangunnya sistem informasi sumber daya manusia yang akurat. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan koordinasi antar sumber daya manusia, menciptakan suasana kebersamaan. Fungsi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu sebagai acuan atau pedoman bagi perusahaan melalui departemen atau divisi sumber daya manusia dalam manajemen kepegawaian, terutama melakukan rekrutmen dan penyediaan pegawai. Yang kedua yaitu sebagai sumber instrumen atau alat kontrol dalam pengendalian manajemen kepegawaian, termasuk pengadaan dan penyediaan pegawai baik kualitas maupun kuantitas. Yang ketiga yaitu sebagai acuan dalam membuat estimasi kebutuhan pendanaan dan fasilitas lain yang terkait dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kebijakan organisasi atau perusahaan. Yang keempat yaitu sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terkait dengan pengadaan atau penyediaan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Evaluasi memiliki makna memastikan apakah tujuan perencanaan sumber daya manusia tercapai atau tidak. Hasil evaluasi berfungsi sebagai umpan balik atau feedback untuk penguatan yang sudah baik dan perbaikan untuk yang belum baik. Langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu mengumpulkan dan menganalisa data untuk memperkirakan permintaan tenaga kerja, rencana bisnis di masa mendatang, dan memperkirakan jumlah permintaan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu menetapkan sasaran sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu mendesain serta mengimplementasikan program yang akan membantu organisasi untuk mencapai tujuan sumber daya manusia. Dan yang terakhir yaitu memonitor dan mengevaluasi program. Perencanaan sumber daya manusia di perusahaan yang wajib dipahami. Yang pertama yaitu pahami kualitas dan kuantitas karyawan. Kemudian lihat hasil evaluasi, sesuaikan dengan program perusahaan, pahami kondisi pasar tenaga kerja, analisis tren, serta ambil kesimpulannya. Perencanaan sumber daya manusia memiliki sistem yang terdiri dari 3 kegiatan, yaitu perakiraan sumber daya manusia atau pegawai, penyusunan program kepegawaian, serta evaluasi dan kontrol. Metode perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada metode non-ilmiah atau perencanaan sumber daya manusia hanya didasarkan atas pengalaman, imajinasi, dan pemikiran-pemikiran dari perencanaan saja. Rencana sumber daya manusia semacam ini resikonya cukup besar. Misalnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Akibatnya timbul pemborosan yang merugikan perusahaan. Yang kedua yaitu metode ilmiah. Perencanaan sumber daya manusia dilakukan berdasarkan atas hasil analisis dan data, informasi, peramalan-peramalan dari perencanaannya. Rencana sumber daya manusia semacam ini risikonya relatif kecil karena segala sesuatunya telah diperhitungkan terlebih dahulu. Metode ilmiah ini, data dan informasinya harus akurat serta analisis yang baik dan benar. Faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor ini adalah kendala yang terdapat di dalam organisasi itu sendiri. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu berbagai hal yang pertumbuhan dan perkembangannya berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Kendala-kendala perencanaan sumber daya manusia. Standar kemampuan sumber daya manusia makhluk hidup situasi. Yang kedua yaitu sumber daya manusia kebijaksanaan, dan yang terakhir yaitu pemburuan pemerintah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.